Tahun ini gue akan hidup sehat, olahraga. Dre, Oi, tahu ini nggak? Dulu di Bandung tuh sempat kayak setahun 2 tahun tuh nggak boleh ada konser musik di Bandung tuh. Terutama musik bawah tanah ya, musik underground gitu. Kayak sempat dilarang sama Pemprov tuh, pemerintah Kota Bandung. gara-gara apa itu? Kalau nggak salah 2008 tuh ada acara namanya, orang lupa lagi itu nama acaranya apa, cuman di gedung Asia Afrika dulu tuh, di daerah Asia Afrika. Kalau sekarang lebih populernya namanya The Majestic. Di Majestic. The Majestic. Oh iya, tahu yang The suka ada gigsaan di sana. Ya, kan? suka ada acara-acara itu. Dulu tuh sempat 2008 tuh sempat ada acara di situ. Yang notabene-nya banyak band-band bawah tanah lah, band-band underground gitu di sana tuh yang main. Dan pada saat zaman itu pun juga musik-musik underground di Kota Bandung teh di 2008 itu tuh sangat-sangat ini banget lah, masif banget gitu. Karena kan transisinya dari kalau aing nge-breakdown dari ke belakang dulu gitu ya. Breakdown dari ke belakang dulu, kayak dulu zaman Saparua tahun 98 sempat ramai kan di Bandung tuh, kayak musik-musik underground itu tuh di, kalau mana tahu mah di Saparua ada gornya tuh. Ya, ada gore. Ada gor kan di situ. Nah, di situ scene musik underground di Bandung tuh mulai terbentuknya tuh di situ gitu. Pada tahun 98 itu tuh. Mungkin sebelumnya ada, cuman nggak se melejit si Saparua ini. Kalau mau tahu mah band-bandnya kayak Burger Kill, Coil, band-band yang ya di ranah situ lah. Pokoknya di ranah situ underground, Pure Saturday. Dan tidak waktu zaman Saparua itu nggak melulu musik keras gitu. Yang main di sana tuh kayak ada Britpop-nya juga dan lain-lainnya juga gitu. Oh, berarti kalau musik underground itu harus keras ya? Apa harus keras? Sebenarnya secara harfiah mah mungkin ya, saya juga ya sepengetahuan saya, musik underground itu musik yang apa ya bisa dinamainnya ya, kayak yang independen lah, musik yang baru-baru meletek, baru-baru nggak melulu underground tuh nggak melulu harus musik keras. Kalau sepengetahuan saya mah kayak banyak kok band-band underground juga yang bawa musiknya folk, musiknya macam-macam gitu ya. Nggak terpatok satu genre gitu doang. Nah, pas kita lanjut ke transisi yang The Majestic gitu ya. Yang sekarang terkenal di The Majestic. Kalau dulu mah nama gedungnya itu AACC. Pokoknya Center Asia Afrika apa pokoknya gedung itu. Kayak bentuknya tuh kayak teater gitu sih sebenarnya mah. Kapasitasnya tuh kalau full bisa sampai 500 orang. Itu pun apa ya? Bentukannya kayak sempit banget gitu kalau 500 orang. Kalau idealnya mah kemarin mah yang saya baca mah kayak sekarang mah diperuntukannya untuk 250 orang si gedung itu tuh, si gedung The Majestic itu teh. Bentar ya. Terus pada 2008 itu tuh ada acara lah di situ yang mainnya kayak band-band. Pada saat itu banyaknya ya band-band keras lah mungkin ya, metal yang kayak gitu. Kayak di situ dari awal tuh tempat itu tuh penjualan tiketnya tuh hanya untuk 500 orang. Tetapi karena pada saat itu juga anak-anak muda di Kota Bandung lagi pada hype banget dengan musik-musik tersebut, karena ini apa nih, musik-musik beda gitu, musik-musik yang tidak familiar lah pada saat zaman itu kan 2000-an, kayak Peter Pan yang itu kan biasanya anak-anak ya kayak anak-anak yang aku baca mah kayak banyaknya anak-anak muda di Bandung teh kayak
transisi lah kayak dari dirinya dulu dengernya kangen band atau apa gitu ya, musik-musik pop kayak Dewa dan lain-lain, slang gitu kayak beranak ke situ kayak ya namanya juga masih muda dan lain-lain gitu ya. Pada 2008 itu yang main tuh B-side, kalau mana tahu mah B-side, ada Burger Kill, ada Seringai, ya dan lain-lain lah, band-band metal dan lain-lain. Yeah. Nah tempat itu kan diperuntukin 500 orang. Yeah. Pada saat hari H tuh ternyata yang datang tuh membludak banget di situ teh. Yeah. Masuk semua itu. Iya, maksudnya dari luar tuh ada, kalau saya baca tuh kesaksiannya gitarisnya Burger Kill, almarhum Eben tuh kayak bersaksi bahwa pas saat itu teh dia teh baru datang tuh jam 7 malam. Yeah. Dan itu di luar tuh udah ngantri banget di Jalan Braga itu. Udah full anak-anak muda semua gitu, udah pada ngantri untuk masuk, dan kapasitas di dalamnya tuh hanya 500 orang kan. Yeah. Yang datang tuh hampir 800 orang. Itu hampir 2 kali lipatnya itu ya. Nah, pantas aja. Hampir ya setengahnya dari itulah. Iya. Dari 500 orang itu kayak di situ ngebludak kayak panitia kewalahan lah, itu emang ada mungkin Pak panitia juga tidak mempersiapkan dan lain-lain. Terus di apa ya, di gedung itu tuh sangat minim ventilasi. Jadi emang benar-benar untuk teater yang literally kayak ada jadi kayak bioskop lah ya jadinya. Ya kayak bioskop tapi versi kecil. Oh, oke. Terus bangku-bangkunya bangku kayu gitu teh gini. Bangku kayu, terus depan bangunnya datar gitu. Oh, oke. Emang lumayan enak sih kalau untuk musik-musik yang tidak terlalu keras gitu. Pada saat itu kayak di tempat itu tuh orang-orang yang di luar tuh yang tidak punya tiket kayak mencoba masuk untuk masuk ke dalam. masuk ke dalam karena euforianya mungkin ya. Yeah. Pada zaman itu juga kayak beberapa kali orang baca artikel gitu ya, kayak beberapa kali kayak ngeliat seantusias itu gitu anak-anak muda zaman dulu tuh gitu kepada scene musiknya seperti itu. Terus sampai ngebludak, masa masuk, jadi yang di dalam kepanasan pengen keluar, yang di luar pengen masuk. Oh. Jadi tabrakan di pintu tuh, dan pintu keluarnya cuman satu. Cuma satu doang gitu. Cuma satu. Itu juga kecil banget sih sebenarnya. Kalau waktu itu saya pernah ke sana, kecil banget gitu pintunya tuh. Kayak yang luar pengen masuk, yang di dalam pengen keluar karena panas di dalam tuh karena kan identik ya musik-musik seperti itu dengan ya launching apapun itu kayak pogo itu kan berkeringat kan ya, itu bikin napas kita kekurangan oksigen lah intinya mah kayak seperti itu. Terus terjadilah insiden-insiden di situ teh, kayak ada beberapa orang yang meninggal karena sesak napas di dalam situ teh. Mungkin nominal orangnya mah saya lupa lagi gitu ya berapanya mah, cuman cukup banyak lah di situ tuh yang sesak napas, yang ya macam-macam lah, ada yang dehidrasi, ada yang apa, ada yang keinjak-injak karena crowdednya itu. Yeah. Terus salah satu, nah ini yang aku pengen kasih tau kamu teh, ada band namanya Seringai. Dia bikin lagu namanya Dilarang di Bandung. Karena pada saat itu setelah kejadian itu ya? Di kejadian itu teh musik-musik di Kota Bandung teh sempat berhenti, sempat apa ya, kayak dibatasi lah ya. Kayaknya itu atau emang dilarang? Itu kayaknya udah bukan dibatasi lagi, kayaknya tuh udah dilarang gitu sama Pemprov tuh, kayak apa namanya? Gigs segala macam gitu. Kayak adapun kalau misalnya ada yang mau membuat event sesuatu itu emang harus strict banget.
strict banget peraturannya, emang harus pokoknya repot banget lah. Makanya si Seringa itu band Seringa itu bikin lagu dilarang di Bandung karena waktu itu tuh. Dan yang aku baca juga kayak media-media juga ya pada zaman itu kayak nge-framingnya tuh ke si acara ini tuh kayak apa ya, kayak sebelah mata gitu. Jadi secara objektif melihatnya ya mungkin emang budaya si itu dicap keras gitu, dicap barbar segala macam. Dicap aneh nih pergerakan. Padahal kan itu ada keteledoran dari si panitia dan lain-lain gitu. Banyak faktor lah ya. Banyak faktor yang mungkin ya emang itu tidak bisa dibenarkan juga kesalahannya. Itu emang kita ya berturut berbelasungkawa lah kepada yang telah meninggal pada saat itu gitu. Nah makanya terjadilah lagu itu dilarang di Bandung karena bentuk ekspresi si band Seringa ini terhadap kebijakan pemerintah yang harusnya mah jangan di-cut tapi coba dievaluasi kenapa itu bisa salah. Karena yang aku rasain juga kayak ya mungkin mana juga ngerasain dan lain-lain gitu ya, kayak emang di Bandung tuh sangat-sangat sampai saat ini juga sangat-sangat kurang gitu lahan untuk berekspresi terutama di musik ya. Terutama di musik. Karena paling sekarang kayak acara-acara musik kayak paling di bar lagi. Maksud saya tuh maksud orang tuh kayak kurang di bar lagi. Kayak kenapa sih harus di bar gitu? Kenapa nggak di tempat-tempat yang enak, yang luas, yang sejuk, yang terbuka gitu? Kenapa? Dan kerasa banget itu impact-nya kejadian itu sampai sekarang tuh kayak stigma orang-orang terhadap musik-musik tersebut tuh jadi gimana gitu. Itu mah musik-musik barbar ini, itu mah kekerasan gini. Padahal kan setelah ya yang saya baca juga gitu ya beberapa kayak ngelihatnya tuh sebenarnya kenapa ekspresi mereka seperti itu tuh kayak pogo, mosing dan apapun gitu ya, bahasa-bahasa lain itu kayak sebenarnya terlalu banyak. Saya mengutip dari ini gitu ya, dari adalah vokalis band gitu kayak terlalu banyak kekerasan di luar yang yang secara brutal gitu ya, entah mungkin dari aparat dari apa gitu ya, yang ngebikin kita semakin ya kalau demo apa kan kita melihat ya kayak kebrutalan ini tuh kayak kenapa terjadinya mereka dengan musik-musik ini mereka mosing atau apa gitu, karena itu bentuk penyaluran ekspresi mereka, penyaluran emosi mereka yang dari negatif, karena di luar mereka terlalu banyak terkontaminasi dengan berbagai banyak hal. Kayak di ruangan ini mah salurkan saja gitu, kayak ekspresikan aja gitu. Ekspresikan saja tapi jangan sampai lewat batas juga, jangan sampai ke arah-arah yang jadi pengeroyokan, bullying lah gitu ya. Dan jangan sampai seperti itu juga gitu. Karena ruang ini tuh ruang bebas berekspresi. Kalian mau nonton ya nonton, kalian mau mosing mau apa ya mosing itu sebenarnya mah. Nggak harus ekspresi orang nggak harus disamaratakan, jadi beda-beda gitu. Berarti kalau dari lagu Seringa yang dilarang di Bandung itu impact-nya segimana gitu? Apakah di Bandung bangkit lagi si skena musiknya? Apa gimana gitu? Yang saya alami ini mungkin saya alami juga kayak beberapa hal kayak nonton kemana, cuman yang saya lihat sekarang tuh jadi semakin di Bandung tuh ada saya sangat menyayangkan gitu ya, kayak saya gitu ya, orang gitu ya, orang sangat menyayangkan saya gitu, orang sangat menyayangkan kayak di Bandung tuh banyak musisi bagus sebenarnya mah, banyak kreativitas gitu ya, orang-orang Bandung itu sangat kreatif gitu ya. Tapi sangat disayangkan sekali kayak
si medianya tuh nggak ada ya. medianya si tempatnya tuh sangat-sangat kurang gitu. Karena mungkin dari kejadian itu, jadi mungkin banyak kejadian. Mungkin di Saparua juga dulu tahun 98 juga itu ada kejadian juga kan, Ya, yang si rubuh itu ya. Saparua rubuh itu. Ya, ya. Nah, ini cuman kan ya banyak hal yang disayangkan gitu, kayak musisi Bandung itu sebenarnya kan bagus, cuman wadahnya tuh sangat-sangat sedikit gitu. Sangat-sangat sedikit, makanya banyaknya musisi Bandung yang baru-baru itu banyaknya langsung terbangnya ke Jakarta, ke daerah-daerah gitu, karena di Bandung sangat-sangat susah lah. Karena perizinan dan lain-lain juga sih lumayan susah kan. Ya, gila banget ternyata dulu Bandung segelap itu ya skena pemusikan. Sih bisa dibilangnya kayak Tapi kalau mencekam lah gitu ya. Zaman itu tuh kayak ngeliat ya, karena mungkin kalau sekarang mah kan karena media yang udah pesat ya. Ya mulai banyak media yang ngedukung juga ya. Banyak media juga baru juga yang melihatnya jadi ini. Terus kan dulu kan di 2008 media ya paling media massa gitu, jarang banget gitu. Media sosial paling apa sih 2008 gitu, kayak kalau sekarang lebih apa ya? Lebih tereduket aja sih si orang-orangnya. Mungkin masih ada sih oknum 1-2 mah, cuman itu mah nggak bisa diiniin ya. Nggak bisa dikontrol sih, cuman jadinya media sekarang apa ya? Berkembang. Jadi makin seorang orang tuh makin lagi untuk membaca, untuk melihat situasi apa yang terjadi. Jadi bisa lebih memahami lah dengan adanya media ini teh gitu. Media sosial dan lain-lain kayak gitu. Ya berarti setelah dari lagu Seringai itu berarti emang mulai bangkit lah ya, apa namanya, skena di Bandung itu mulai lagi. Jadi sempat turun cuman dilawannya pakai musik lagi gitu. Iya, kayak spirit anak muda modelnya aja gitu anjir. Spirit anak muda, spirit anjir. Kayak ya ngelihatnya kayak antusiasmenya tuh emang tinggi banget di kota Bandung tuh gitu. Tentang hal-hal seperti itu tuh gitu. Ya cuman sayang aja medianya dikit gitu. Medianya kurang mengeksposnya tuh kurang. Karena emang sebanyak itu band-band Bandung yang bagus sih sebenarnya mah, cuman karena di sini lahannya sedikit, sangat kayak dia menyayangkan gitu. Jadi sedikit fun fact dari lagu Seringai yang ngebuat kota Bandung ini jadi ya seperti ini sekarang. Makanya tim disarankan di Bandung atau dilarang di Bandung. Wah. Gitu po. Banyak nih di TikTok nih sekarang nih. Ya. Kayak lagunya Dongker tuh yang disarankan di Bandung, atau lagu Seringai dilarang di Bandung. Yang lebih masuk kemana apa? Kalau dari cerita sih lebih menarik Disarankan atau dilarang? dilarang di Bandung sih, dari sejarahnya segala macam. Nah, ada background. Iya, impactnya itu emang ada gitu. Kalau disarankan di Bandung kok kayak Emang romantisasi kota gitu. Itu mungkin dua sisi dari Bandung gitu ya. Yang satu menceritakan tentang Bandung tuh gelap. Gini loh, dulu tuh pernah ada kejadian bla 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 bla. Adanya lagu disarankan di Bandung kayak sesuatu yang cerah gitu, sesuatu yang Bandung tuh sebenarnya tuh kota sejuk loh, kota indah gitu. Mungkin ya. Ya. Ya udah guys, setelah kalian mendengarkan fakta itu, gimana pandangan kalian ke musik underground gitu? Apakah kalian dukung? Apakah kalian masih berpikir kalau itu barbar gitu? Ya. Dan komen juga di bawah, kalian tim dilarang di Bandung apa tim disarankan di Bandung? Ya, kita tunggu di video selanjutnya. Bye. Datang lepaskan segala